Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kelompok dan Pengaruhnya Perilaku pada Komunikasi. Sebelum melanjutkan kepada penjelasan materi, saya akan memperkenalkan pemateri, yaitu yang pertama yang akan disampaikan oleh Cynthia Eliza Carolina, yang kedua Syukron Azazi, yang ketiga oleh Fatmawati, yang terakhir Sekar Anggih Prihatini. Baik, langsung saja untuk pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Cynthia Eliza Carolina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cynthia Eliza Carolina sebagai pemateri pertama. Baik, mungkin langsung saja. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai pengertian komunikasi kelompok dan macam-macam dari komunikasi kelompok. Seperti yang telah kita ketahui, komunikasi adalah proses penyampaian informasi baik berupa pesan, ide maupun gagasan dari si komunikator kepada si komunikan. Adapun kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan sama yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tersebut. Kenapa ada kalimat tujuan bersama? Karena dalam hal ini manusia cenderung mencari yang sama, mencari kemenes antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita sudah mempunyai tujuan yang sama, kita memiliki kohesivitas, pada akhirnya kita akan berkumpul untuk membentuk satu kelompok. Dalam ilmu sosiologi, kelompok pada umumnya didefinisikan sebagai dua orang atau lebih yang memiliki identitas dan saling berinteraksi secara reguler. Apabila istilah komunikasi dan kelompok digabung, maka akan menimbulkan pengertian sebagai komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok. Secara umum, komunikasi kelompok terdapat dua bentuk, yaitu ada komunikasi kelompok deskriptif, juga ada komunikasi kelompok preskriptif. Berdasarkan bentuknya, komunikasi kelompok ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada privat dan komunikasi kelompok publik. Komunikasi kelompok privat itu seperti pertemuan, kelompok belajar, panitia, dan konferensi. Sedangkan komunikasi publik seperti panel, wawancara terbuka, forum, dan simposium. Komunikasi kelompok juga banyak jenis macam-macamnya. Salah satunya ada brainstorming, yaitu jenis komunikasi yang dirancang untuk membantu sebuah kelompok menyamakan ide ataupun gagasannya. Yang kedua ada polarisasi, adalah proses pengambilan keputusan dalam sebuah kelompok. Yang ketiga ada grouping, merupakan salah satu jenis permasalahan dalam suatu kelompok komunikasi. Yang keempat ada web conferencing. Yang kelima ada groupware dan centralized forum. Yang keenam ada kepemimpinan. Yang ketujuh diskusi meja bundar. Dan yang kedelapan diskusi planet. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca makalahnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cynthia Eliza Carolina yang telah memaparkan atau menjelaskan materi yang pertama. Langsung saja kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Memaparkan materi yang kedua, yaitu perilaku komunikasi. Baik, langsung saja. Perilaku komunikasi adalah suatu tindakan atau perilaku komunikasi, baik itu berupa verbal maupun non-verbal, yang ada pada tingkah laku seseorang. Komunikasi bergerak melibatkan unsur lingkungan sebagai wahana yang menciptakan proses komunikasi itu berlangsung. Porter dan Sommer dalam Mulyana alih-alih komunikasi merupakan mantrik tindakan-tindakan sosial yang rumit dan saling berinteraksi, serta terjadi dalam suatu lingkungan sosial yang kompleks. Lingkungan sosial ini merefleksikan bagaimana orang hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Lingkungan sosial ini adalah budaya, dan bila benar-benar ingin memahami komunikasi, maka harus memahami budaya itu sendiri. Selanjutnya, dari sudut pandang biologis, semua makhluk hidup mulai dari tumbuhan, binatang, hingga manusia itu berperilaku karena mereka mempunyai kreativitas masing-masing
sehingga yang dimaksud dengan perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku manusia adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas manusia itu sendiri, baik yang dapat diamati langsung atau yang tidak dapat diamati. Berbicara tentang perilaku, maka perilaku seseorang itu ditentukan oleh berbagai kebutuhan untuk memenuhi suatu tujuan atau tindakan akhir yang paling disukai dari suatu objek itu. Menurut Moeffad, perilaku itu terjadi karena adanya dorongan-dorongan yang kuat dari dalam diri seseorang itu sendiri, yang dipikirkan dan yang dipercayai dan yang dirasakan. Dorongan-dorongan tersebut itu ya yang disebut motivasi. Selanjutnya, sedangkan komunikasi memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan saat berdoa sekalipun. Mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan untuk pemateri yang ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Fatmawati. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Ada dua faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Yang pertama, faktor situasional, dan yang kedua, faktor interpersonal. Faktor situasional ini terbagi menjadi 4, yaitu ukuran kelompok, jaringan komunikasi, kohesi kelompok, dan kepemimpinan. Ukuran kelompok ini tergantung pada tugas kelompok dan tujuan kelompok. Untuk tugas kelompok, ada tugas kelompok yang koaktif dan interaktif. Tugas kelompok koaktif yaitu di mana para anggota kelompoknya bekerja secara sejajar dan tidak berinteraksi. Untuk kelompok koaktif ini memerlukan jumlah kelompok yang besar. Semakin banyak anggota kelompok, semakin banyak juga tugas yang terselesaikan. Untuk kelompok yang interaktif, para anggota kelompoknya berinteraksi. Nah, karena para anggota kelompoknya saling berinteraksi, maka untuk tugas kelompok yang interaktif ini hanya memerlukan kelompok kecil atau memiliki anggota yang sedikit agar bisa lebih kondusif dalam menjalankan tugas kelompoknya. Kemudian ada juga faktor lain, yaitu tujuan kelompok. Ada tujuan yang konvergen dan divergen. Untuk tujuan yang konvergen, tujuan ini kelompok ingin memecahkan suatu permasalahan dan pemecahannya tersebut dianggap tepat. Makanya kelompok yang tujuannya konvergen ini hanya membutuhkan ukuran kelompok yang kecil. Untuk tujuan kelompok yang divergen, tujuan kelompok ini adalah kreativitas. Semakin banyak anggota kelompok, semakin banyak pula ide-ide yang dihasilkan. Maka dari itu, kelompok divergen ini membutuhkan lebih banyak anggota kelompok atau membutuhkan kelompok yang ukurannya besar. Yang kedua adalah jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi yaitu bentuk di mana para anggota kelompok berinteraksi. Jaringan komunikasi terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu roda, lingkaran, Y, rantai, dan bintang. Nah, yang ketiga adalah kohesi kelompok. Menurut Collins and Raven, kohesi kelompok ini yaitu kekuatan yang mendorong para anggota kelompok untuk tetap berada di dalam kelompok dan mencegahnya untuk meninggalkan kelompok. Semakin erat kohesi kelompok, maka kelompok tersebut akan semakin kuat dan para anggotanya akan semakin merasa nyaman, aman, dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Faktor terakhir dari faktor situasional ini yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan ini dianggap sebagai faktor yang paling penting dalam mempengaruhi keefektifan kelompok, di mana cara memimpin seorang pemimpin dalam anggota kelompok akan menentukan ke arah mana kelompok tersebut akan bergerak. Faktor lain yang mempengaruhi keefektifan kelompok yaitu faktor personal. Faktor personal ini terbagi menjadi 3, yaitu faktor kebutuhan personal, tindak komunikasi, dan peranan. Yang pertama, kebutuhan interpersonal. William Scholz merumuskan teori VIRO, Fundamental Interpersonal Relation Orientation. Menurutnya, seseorang akan masuk menjadi suatu anggota kelompok karena 3 kebutuhan personal. Yang pertama, ingin menjadi bagian dari anggota kelompok. Yang kedua, ingin mengendalikan orang lain dalam tatanan hierarki.
Dan yang ketiga, ingin memperoleh kerabatan secara emosional dengan anggota kelompok yang lain. Yang kedua yaitu tindak komunikasi. Setiap anggota kelompok akan berusaha memberi atau menerima informasi ketika kelompok tersebut berkumpul. Hal inilah yang dinamakan tindak komunikasi. Yang terakhir adalah peranan. Peranan dalam anggota kelompok ini berguna untuk menyelesaikan suatu tugas dalam kelompok, lebih memperkuat kelompok dan memelihara kelompok, atau sifat individual yang ingin ditampilkan. Nah, sifat individual ini yang menghambat keefektifan kelompok. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Fatmawati yang telah memaparkan atau menjelaskan materi yang ketiga. Selanjutnya, pemakalah yang keempat yang akan disampaikan oleh Sekar Anggih Prihatini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan sedikit materi dari makalah kami ini. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi yaitu tentang pengaruh kelompok pada komunikasi. Nah, dari pengaruh kelompok pada komunikasi ini ada 3 poin utama. Yakni yang pertama yaitu adalah konformitas. Apa sih konformitas itu? Konformitas itu adalah perubahan perilaku atau kepercayaan norma-norma menuju kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Misalnya, jika Anda di sini adalah ketua kelompok, aturlah rekan-rekan Anda untuk menyebar atau berperan aktif ikut serta dalam kelompok. Dan ketika Anda meminta persetujuan dari anggota-anggota Anda tersebut, tumbuhkanlah seakan-akan seluruh anggota Anda itu sudah setuju atas pemerintahan Anda. Dan besar kemungkinan dari anggota kelompok yang lainnya pun akan ikut setuju. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu adalah fasilitas sosial. Nah, apa sih fasilitas sosial yang dimaksud di sini itu? Dari kata fasilitas sendiri berasal dari bahasa Prancis, yakni facile yang artinya mudah. Sehingga fasilitas sosial ini menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Dari pengertian dari fasilitas sosial sendiri ini ialah suatu fenomena yang menunjukkan adanya pengaruh kehadiran orang lain terhadap performance individu atau kelompok. Misalnya Anda adalah seorang ketua dalam kelompok tersebut. Jadi Anda itu satu fasilitas sosial atau memiliki pengaruh, kehadiran Anda memiliki pengaruh yang besar terhadap kelompok Anda, seperti itu kurang lebihnya. Dan yang poin ketiga yaitu adalah polarisasi. Apa sih polarisasi itu? Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Bila sebelum diskusi, misalnya sebelum diskusi para anggota mempunyai sikap yang agak mendukung tindakan tertentu. Nah, setelah dilakukannya diskusi, maka anggota-anggota Anda pun akan lebih kuat lagi untuk mendukung kegiatan tersebut. Dan begitu pula sebaliknya, jika mereka menentang atau menolak dari kegiatan tersebut, maka setelah dilakukan diskusi, ia pun akan lebih kuat dan lebih menentang dari kegiatan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa sedikit materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon diluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sekar Anggih Prihatini yang telah memaparkan materi yang terakhir. Untuk itu, sebelum saya tutup, kami dari kelompok 5 mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Any question?